publikasi, ya, buku-buku yang saya tulis, dan ada beberapa di antaranya yang memang berkaitan dengan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Ya. Baik Bapak sekalian, waktu kita terbatas, saya ingin sharing Bapak sekalian pada kesempatan kali ini. Yang pertama, nah ini, kalau kita cerita tentang dunia pendidikan Bapak sekalian, ya, dan juga digitalisasi ini, sedikit kita akan menengok tentang bagaimana sejarah perkembangan dunia, dan ternyata memang kontribusi pendidikan itu sangat luar biasa memberikan, gitu ya. Dalam berbagai macam perjalanan sejarah bangsa-bangsa yang konon katanya sekarang itu menjadi bangsa yang besar, yang maju, ternyata memang mereka menyimpan cerita bahwa ternyata pendidikan merupakan bagian yang sangat penting, bahkan sangat vital, begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Dulu ketika negara Jepang itu mendapatkan serangan di bombardir ya, Hiroshima, Nagasaki, kita lihat Bapak Ibu sekalian, mereka bangkit juga dengan pendidikan ya. Dulu ketika Amerika juga merasa dirinya kalah gitu ya, kalah dengan Uni Soviet, apa yang mereka lakukan? Melakukan yang namanya reformasi pendidikan. Kita lihat juga sekarang Bapak sekalian, Bapak Ibu suka, siapa di sini yang suka K-pop? Ada? Ada. Ini Bapak Ibu tidak akan kalah nih ya. Kalaupun kita lihat bagaimana peradaban Korea Selatan yang sangat luar biasa pun juga ternyata mereka juga punya spirit yang sangat luar biasa untuk pendidikan mereka. Saya pernah ke Korea itu beberapa kali ya. Kalau di sekolah kita tuh ada tulisan, misalnya tagline ya di kelas-kelas kita ya. Misalnya ada tulisan apa Bapak biasanya? Misalnya jagalah kebersihan gitu ya. Apalagi biasanya bebas tapi sopan gitu ya. Kalau di Korea Selatan itu baru salah satu tagline-nya adalah kalahkan Jepang, gitu ya, kalahkan Jepang. Mereka punya spirit bagaimana yang dulunya pernah dijajah oleh Jepang, mereka ingin bangkit melalui pendidikan. Jadi ya, termasuk negara yang sering dirujuk ya oleh kita sebagai negara maju pendidikannya, yang mengirimkan banyak inovasi. Misalnya dulu kita sangat booming dengan Nokia, mereka pun juga hadir ya membangun negerinya dengan pendidikan. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, ternyata inovasi ini banyak dalam sejarahnya dilahirkan dari sektor-sektor pendidikan. Nah, saya selalu mengingatkan Bapak Ibu sekalian, karena kita Indonesia itu mendapatkan satu anugerah yang sangat luar biasa, dan ini sifatnya adalah by nature, sangat lagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita sekarang, kalau negara-negara Eropa kan sekarang tuh sifatnya menua ya. Negara Jepang juga negara yang menua, karena antara kelahiran dengan pertumbuhan dengan kematian itu tidak seimbang ya. Kalau kita produktif, kita masuk negara namanya bonus demografi. Ini luar biasa sekali. Nah, tentu saja dengan beban yang sangat besar ini, tentu kita menyimpan sebuah sebuah kata kunci. Bagaimana dengan jumlah penduduk produktif ya, yang kurang katanya tahun 2030 penduduk kita 70% adalah usia produktif. Sekarang pertanyaannya, apakah ini akan menjadi sebuah opportunity Bapak Ibu ya, sebagai peluang, atau bahkan menjadi sebuah hambatan? Ini sangat tergantung bagaimana kita menyikapi kita sebagai insan pendidikan untuk melakukan berbagai macam inovasi untuk pendidikan kita ke depan ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa, kita kemarin baru saja, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah membaca ini peta jalan pendidikan nasional, itu baru terbit beberapa minggu belakangan ini. Ada yang sudah baca Bapak Ibu? Belum ya? Oke, nanti kita share filenya, nanti kita berikan ke panitia sekaligus nanti kalau misalnya Bapak Ibu dapat paket materi. Sekarang baru diluncurkan oleh pemerintah, namanya peta jalan pendidikan nasional. Ini sangat perlu dibaca nih Bapak Ibu ya, untuk menambah wawasan kita. Kalau zaman dulu saya sekolah itu kan selalu ada namanya pelita gitu Ibu ya, repelita, rencana pembangunan 5 tahun, 10 tahun. Kalau sekarang kita rasanya nggak pernah dengar lagi. Nah, sekarang ini baru launching, namanya ada peta jalan pendidikan nasional. Nah, saya ambil sebagian dari situ ya, sebagai highlight kita. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sebelah kirinya
ada namanya megatrend global. Apa sih itu megatrend global, Bapak Ibu sekalian? Sekarang di semua negara di dunia ini fokus perhatiannya pada yang namanya megatrend global ini. Pertama, ini kemanusiaan universal dan kewarganegaraan global. Coba Bapak Ibu lihat ya, sekarang kita udah banyak kan kehadiran warga-warga asing ya, dan regulasinya juga begitu mudah sekarang. Ya, itu yang pertama. Kami di kampus kami itu sekarang kedatangan ada ratusan, bahkan mau mencapai ribuan mahasiswa dari luar negeri ya. Untuk kuliah begitu mudah sekarang ya, dari China terutama ya. Kemudian urbanisasi global, perpindahan ya dari satu tempat ke tempat lain akan berfokus nanti di kota kebanyakan nanti katanya begitu. Jadi warga negara Indonesia itu lebih banyak akan berfokus di kota. Kemudian demografi penduduk dunia yang juga berubah, termasuk juga perubahan lapangan kerja dengan transformasi digital. Itu ya Bapak Ibu ya. Konon katanya ada kurang lebih 24.000 juta bahkan pekerjaan itu hilang dan digantikan dengan otomasi. Kemudian pendidikan dan kemajuan teknologi dan juga namanya climate change, perubahan iklim. Ini beberapa belakangan ini Bapak Ibu kita dengar ada namanya isu tentang megatrust ya. Nah ini kan juga satu perhatian kita semuanya. Nah dengan demikian, dengan adanya beberapa peta jalan yang kemudian disebut dengan megatrend di dalam itu, kemudian pemerintah itu mengajukan sebuah framework, kerangka kerja. Bagaimana menyikapinya secara strategik Bapak Ibu sekalian, itu digambarkan di dalam gambar yang sebelah kanan ya. Bagaimana kita perlu menyediakan akses pendidikan yang lebih baik. Bagaimana juga kita meningkatkan mutu pendidikan yang holistik, relevansi tujuan dengan penyelenggaraan pendidikan, dan juga tata kelola yang juga lebih partisipatif dan kolaboratif. Nah ternyata Bapak Ibu ini kuncinya nih Bapak Ibu ya. Ternyata pilar-pilar ini akan bisa dilakukan kalau apa Bapak Ibu? Ternyata kalau kita melakukan berbagai macam inovasi. Itu kuncinya. Kita lihat Bapak Ibu, apakah betul inovasi ini bisa betul menjadi namanya leverage, menjadi daya ungkit ya, bahkan menjadi tulang punggung ya kemajuan bangsa kita. Bahkan di akhir pemerintahan Pak Jokowi, beliau mencanangkan strategi nasional kita adalah dengan namanya literasi digital. Jadi kalau kita bicara literasi digital itu bukan lagi Bapak Ibu harus di istilah itu sekarang itu di endorse gitu ya oleh kepala sekolah, oleh juga misalnya kepala dinas, tapi juga langsung negara-negara di dunia kan di Indonesia, namanya literasi digital. Nah Bapak Ibu sekalian lanjut ya. Jadi ternyata kalau kita lihat juga pemetaan sekarang ini, apakah memang yang namanya inovasi ini berpengaruh terhadap bangsa kita? Saya ambil contoh kasus yang mungkin sudah Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Di kalangan kita ada beberapa orang-orang yang muda, ini mohon maaf ya, bukan ini berarti merepresentasikan hanya ini hanya sampel aja, orang-orang anak muda di generasi senior gitu ya, yang lahir antara tahun 70 sampai tahun akhir 80-an, namanya generasi senior, yang mereka itu punya gagasan, punya inovasi, dan kemudian dilakukan, dipasarkan di masyarakat kita. Saya ambil contoh kasus misalnya untuk masalah Gojek misalnya kan, Gojek yang sudah diluncurkan oleh mantan Menteri Pendidikan kita dan sebentar lagi akan berakhir begitu. Bapak Ibu lihat angkanya sangat fantastis Bapak Ibu sekalian, ya, sangat luar biasa kalau menurut saya. Saya contoh kasus bagaimana sebuah inovasi ini bisa memberikan kontribusi yang begitu besar untuk bangsa kita. Contoh misalnya Gojek ini ya, dengan kurang lebih 1,7 juta jadi anggota para Gojekers ini ya, para driver ini, itu jumlahnya kurang lebih di satu platform saja 1,7 juta. Ternyata bisa menyumbang kurang lebih 428 triliun. Bapak Ibu, 480 triliun itu sedikit atau banyak ya? Banyak. Kalau diberikan kerupuk kira-kira sebesar apa? Diberikan kerupuk mungkin rumah kita nggak muat ya, satu lapangan bola mungkin itu juga nggak muat.
Banyak banget Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian 44% ini bisa menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat kita, ya, dan menurunkan tingkat kemiskinan sampai 24.000 orang. Ini kan luar biasa, Bapak. Ini baru satu kasus saja. Jadi artinya, Bapak sekalian, ternyata memang inovasi ini adalah kunci. Sekali lagi ya, inovasi itu adalah sebuah kunci untuk keberhasilan ke depan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu ini Bapak Ibu ini kalau saya lihat itu di balik wajah-wajah